kualitas makanan itu masalah ilmu, bukan asal-asalan. Makanya wajar kalau publik makin ragu setelah ada ucapan nggak perlu ahli gizi. Pernyataan itu ngaco, tidak paham profesi ahli gizi, dan sembrono, Pak. Baru beberapa waktu lalu, Mahkamah Kehormatan Dewan menggelar sidang kode etik terhadap beberapa anggota DPR yang berulah. Kita semua sama-sama tahu siapa saja mereka. Mereka yang pada akhirnya ada yang dinonaktifkan dan ada juga yang diaktifkan kembali. Dan kali ini muncul lagi persoalan yang memicu geram publik seakan nggak belajar dari edisi-edisi sebelumnya. Kali ini Wakil Ketua DPR kita lewat ucapannya membangkitkan amarah publik. Yap, kalian udah tahu lah ya, Wakil Ketua DPR kita Cucun Ahmad Syamsurizal yang merespon kritik anak muda dengan nada arogan. Padahal niatnya kita hanya mencoba memberi masukan lewat sebuah forum. Sekedar mengingatkan saja sih, DPR adalah singkatan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Pemarah kan? Oke, kita ulas lagi sedikit kronologinya, yang mana peristiwa ini bermula dalam forum konsolidasi SPPG MBG se-Kabupaten Bandung. Sebuah kegiatan yang bertujuan mematangkan pelaksanaan program gizi di tingkat daerah. Dalam forum tersebut, seorang ahli gizi yang hadir menyampaikan masukan profesional kepada pemerintah. Esensi usulan tersebut adalah agar Badan Gizi Nasional dapat secara resmi menjalin kerjasama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia ataupun Persagi untuk memastikan standar kualitas dan pendampingan yang tepat dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Oke, kita putar lagi ya bagaimana Wakil Ketua DPR kita ini merespon seorang peserta forum konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung yang menyoroti persoalan sulitnya BGN mencari ahli gizi untuk ditempatkan di SPPG. Masukan yang seharusnya diterima sebagai pandangan profesional justru ditanggapi secara emosional dan penolakan mentah-mentah oleh Cucun Ahmad Syamsurizal. Dalam rekaman yang beredar, Cucun menyampaikan penolakannya dengan nada tinggi. Supaya lebih detail, kita putar lagi video respon dari Wakil Ketua DPR kita ya. Kita memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel profesi ahli gizi lagi. Tapi cukup sebagai posisi pengawas dan pengawas produksi dan kualitas atau QA dan QC. Seperti itu. Ketika saudara di DPR, saya ketok. Kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu persagi. Yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi. Saya paham bahwa pada saat ini memang sulit sekali mencari ahli gizi di lapangan. Nah, solusinya apa? Yang pertama, jika memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, nanti saya akan selesaikan di DPR. Walah, Pak. Siapa sih ini yang sebenarnya arogan? Kayaknya bisa dilihat jelas dari video tadi. Kita ulas sedikit, mulai dari ucapannya. Tidak perlu ahli gizi untuk MBG. Semua keputusan di Republik ini, saya tinggal pegang palu, selesai. Jelas ini keangkuhan, apalagi bicara kuasa. Harusnya Bapak mengingat, tugas Bapak adalah wakil rakyat yang menampung aspirasi rakyat. Lupakah, Pak? Tapi ya, beliau sudah mengaku bersalah ya, setelah videonya viral di mana-mana dan publik ngamuk. Akhirnya Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menyampaikan permohonan maaf. Beliau bilang tidak bermaksud menyinggung profesi ahli gizi, dan usulan mengganti istilah ahli gizi menjadi quality control masih bersifat wacana. Kemarin itu karena usulan tidak pakai lagi usulannya dalam forum itu. Ya kalau mau diganti jangan pakai embel-embel gizi, kita respon, kita akan bawa kalau emang misalkan seperti ini nanti justru profesinya yang akan tereliminir sama yang profesi-profesi lain. Tapi tadi saya sampaikan aspirasi di sini dengan BGN, maksimalkan yang ada ya profesinya adalah ahli gizi karena kita berbicara gizi ini kan ya. Oke. Tapi Pak, masalahnya ucapan itu sudah terlanjur bikin kecewa dan marah.
terutama di kalangan profesional. Salah satunya datang dari Dr. Tan Shotien, dokter dan pakar gizi masyarakat. Beliau bilang pernyataan itu ngaco, tidak paham profesi ahli gizi, dan sembrono, Pak. Dr. Tan kasih analogi yang masuk akal, ibarat pilot diganti petugas darat yang cuma dilatih 3 bulan lalu disuruh terbangin pesawat. Terus beliau juga nambahin, kepala puskesmas boleh bukan dari dokter, tapi bukan berarti boleh menangani pasien. Begitu pula ahli gizi, tidak bisa diganti sembarang orang. Aduh Pak Cucun, sudah jelas kan bedanya jabatan struktural dan fungsional? Paham nggak sih Pak sebenarnya? Bicara soal apa yang didiskusikan di forum SPPG adalah bicara soal program makan bergizi gratis. Kita sama-sama tahu ini adalah program kesayangan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang tujuannya pun mulia. MBG itu program besar yang niatnya bagus, ngasih makan yang bernilai gizi untuk anak sekolah. Tujuan awalnya adalah memperbaiki status gizi, menurunkan stunting, membantu keluarga yang kurang mampu, memastikan anak-anak sekolah bisa makan layak setiap hari. Tapi masalahnya, implementasinya di lapangan nggak mudah. Jumlah ahli gizi terbatas, menu harus standar nasional, SPPG harus punya pengawasan gizi, dan tiap daerah punya kondisi yang berbeda-beda. Disinilah pentingnya ahli gizi, bukan quality control random. Karena kualitas makanan itu masalah ilmu, bukan asal-asalan. Makanya wajar kalau publik makin ragu setelah ada ucapan nggak perlu ahli gizi. Apalagi belum lama ini kita tahu berita soal keracunan makan sempat marak. Wajar sekali kalau kita mempertanyakan terkait pemenuhan gizi dari MBG. Nah, merespon ucapannya Pak Cucun, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana langsung bilang, siapa ahli gizi dalam MBG itu yaitu prioritas utama tetap sarjana gizi. Produksinya memang terbatas, makanya cari skema tambahan. Tapi standar ahli gizi tetap tidak diganti. Menu nasional dan kualitas MBG tetap harus dijaga. Intinya, negara masih butuh ahli gizi dan pernyataan nggak perlu ahli gizi itu nggak sesuai kenyataan program. Pertanyaannya sekarang, salahkah anak muda kasih saran? Kita hidup di era digital loh. Anak muda itu generasi yang paling melek sama data. Mereka tahu fakta, baca laporan, cek berita, nonton sidang, ngerti isu. Mereka bukan lagi generasi yang cuman nurut. Sekarang mereka generasi yang mengawasi, dan masukan yang disampaikan di forum itu pun kayaknya bukan nyinyiran ya, iya nggak sih? Itu saran penting bahwa BGN kekurangan ahli gizi, bahwa butuh solusi yang bukan asal tempel jabatan, bahwa mutu gizi harus dijaga. Tapi kalau dikritik ini dianggap arogan, terus apa gunanya forum publik? Bukankah kritik itu adalah kompas ya? Ucapan yang lagi-lagi memancing amarah publik seperti ini dampaknya panjang. Turunnya trust masyarakat, rasa jengkel yang menumpuk terhadap DPR. Publik makin merasa suara mereka tidak lagi dihargai. Anak muda bahkan bisa apatis, dan yang lebih bahaya, kesan bahwa DPR merasa lebih tahu dari para ahli. Padahal negara ini butuh ilmu, data, dan profesional, bukan ego kekuasaan. Narasi ketok palu, expert, itu merusak kualitas demokrasi dan kebijakan publik. Jadi, dari semua yang kita bahas panjang lebar tadi, satu hal yang paling kelihatan jelas adalah kita butuh pejabat publik yang siap dikritik, bukan yang alergi masukan. Apalagi ketika kritik itu datang dari tenaga profesional dan anak muda yang justru ingin memastikan program negara termasuk MBG. MBG harus berjalan dengan benar, aman, dan tepat sasaran. Publik itu bukan musuh, anak muda bukanlah lawan, ahli gizi bukan penghalang. Mereka semua adalah mitra untuk memastikan kebijakan negara tidak salah arah. Dan sebenarnya masalah ini bisa selesai dengan sederhana. Dengarkan dulu, respon dengan kepala dingin, dan ingat bahwa jabatan itu mandat, bukan panggung kekuasaan. Karena pada akhirnya yang kita harapkan dari para wakil rakyat kita tercinta hanyalah satu: bersikap sebagai perwakilan rakyat, bukan perwakilan ego. Semoga kejadian ini jadi pengingat bahwa kritik bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menjaga agar negeri ini tetap berjalan di jalur yang benar.